Sebenarnya kalau bisa saya pakai analog terus kalau bisa ya. Karena emang itu yang saya pelajari dari awal bikin film tuh pakai seluloid, pakai pita seluloid kayak gini gitu. Oh, iya, iya. Jadi film analog pun juga ada yang mainstream ya. Ada juga jadi yang kita tahu tuh emang 8 mili, super 8 milimeter, 16 milimeter yang kemudian dimodifikasi juga menjadi super 16 milimeter. Super 16 milimeter itu bisa di blow up menjadi atau digedein gitu jadi 35 milimeter kalau dibutuhkan diproyeksikan di bioskop yang hanya memutar pakai proyektor 35. Lalu 35 milimeter yang paling mainstream, yang paling sering kita lihat bahkan sampai sekarang masih dipakai untuk memutar film-film yang tidak punya data digitalnya. Memang perkembangannya digital tuh jadi mainstream sekarang, itu karena ya perkembangan zamannya. Udah saya coba di 2 film saya, film panjang saya yang sebelum ini. Jadi nah ini sekarang saya mau coba lagi gimana kalau mempertemukan orang-orang yang emang terbiasa dengan digital, bekerja dengan digital, kemudian mengeksplor lagi gitu film gitu, celluloid gitu. Digital tuh mencoba menyamai atau pokoknya standarnya nggak jauh dari 35 milimeter gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau emang di treat dengan baik dan benar ya bisa sama persis juga sama feelingnya gitu ya. Tapi kalau 16 mili itu susah banget rasanya untuk diakali gitu dengan digital gitu. Karena dia tekstur film yang lebih amatir lah gitu kalau bisa dibilang begitu gitu. Karena 16 mili itu dibuat untuk dulunya untuk news, untuk berita yang sifatnya lebih harus buru-buru gitu ya, nggak ribet gitu. 35 mili itu yang gede, jadi harus mungkin secara kameranya lebih gede, lebih berat, lebih mahal. Beda lah sama digital gitu, nggak seperti yang kita lihat biasanya gitu. Dia punya tekstur yang lebih raw, lebih mentah gitu. Banyak noise gitu gambarnya dan itu sangat organik, sangat menarik gitu sebenarnya untuk exterior shot atau apa. Dan film ini banyak sekali eksteriornya di tempat-tempat yang cahayanya tuh banyak gitu. Jadi film tuh paling senang sama cahaya gitu, matahari gitu, lampu gitu. Pokoknya respon film terhadap cahaya itu sangat menarik buat saya gitu. Yang jelas kita harus menghitung baik-baik supaya materinya cukup. Itu harus dikomunikasikan dengan produser. Materinya itu filmnya ini kan itu satu roll kayak gini. Ini Fuji tapi sekarang udah nggak ada lagi Fuji. Satu roll ini 16 mili, 400 feet, 10 menit. Dan jadinya karena kita punya keterbatasan durasi ya satu roll film itu, satu take itu ya jangan lebih dari 10 menit kalau bisa kan. Kalau kita kebiasaannya digital kita roll aja terus biasanya. Nah ini sekarang harus di timing. Misalnya dialognya kita coba nih jalan satu scene, satu halaman yang mestinya 1 menit kira-kira ya kita hitung tuh benar-benar gitu. Dan itu harus dilatih, dipersiapkan lah minimal supaya kita punya antisipasi gitu, jangan sampai kurang dari filmnya. Itu salah satu yang sangat-sangat signifikan. Kedua, ada proses setelah merekam, itu ada proses laboratorium di mana itu nggak ada di digital. Digital kan kita udah bisa langsung lihat kan hasilnya gitu. Sementara kalau film ya harus diproses dulu. Proses di Indonesia itu sudah nggak ada lagi. Tadinya kita punya 2-3 lab bahkan gitu di Indonesia, yang sekarang semua udah pada tutup karena tidak pernah ada yang pakai. Jadinya kita harus cari lab yang terdekat adanya saat ini di Bangkok atau di Jepang, di Osaka yang harus kita pilih nantinya di mana kita akan proses. Jadi ada proses mengirim filmnya, nungguin mereka proses lalu di scan supaya bisa diedit di komputer, di digital gitu. Idealnya sih dibalikin lagi ke film, jadi di print ke bentuk film
supaya bisa diproyeksikan dengan proyektor analog yang kayak gini gitu, yang emang memproyeksikan filmnya bukan data digital hasil scan filmnya. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pekerja film kita kan sangat terbiasa dan fasih dengan digital, dan bagaimana sekarang kalau dipertemukan kembali dengan seluloid itu akan seperti apa. Itu yang buat saya jadi sangat tertarik untuk mengusahakan kembali bekerja bersama seluloid.